Mas Oji Channel dengan berbagi motivasi dan inspirasi. MOC. Kemudian kepada 4 orang tersangka kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Kemudian untuk tindak lanjut setelah melaksanakan penahanan kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut. Alasan penahanan, objektivitas penyidik, kami meyakini pertama tentu saja agar tersangka tidak melarikan diri, tersangka tidak menghilangkan barang bukti, kemungkinan masih ada barang bukti yang akan kita perlukan untuk pengembangan perkara ini. Ya, kita beralih ke kasusnya Lurah Kohot yang setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan beberapa orang lainnya karena terkait dengan pemalsuan dokumen palsu untuk penerbitan sertifikat di pagar laut itu. Nah, kemarin Kades Kohot dan teman-temannya itu resmi ditahan alias masuk ke penjara, teman-teman semuanya. Hal ini dilakukan setelah Pak Kades, Pak Lurah Kohot ini menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim dan akhirnya diputuskan tetapkan sebagai tahanan, artinya dimasukkan di dalam penjara. Nah, bagaimana informasi selengkapnya teman-teman semuanya terkait dengan kasus ini? Kenapa sih harus ditahan? Apa enggak mungkin disuruh pulang dulu begitu ya? Nah, langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Kasus pagar laut Tangerang memasuki babak baru setelah polisi menetapkan 4 tersangka. Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka dalam pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik yang berkaitan dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Selain Kades, Sekretaris Desa dan 2 orang penerima kuasa juga ditetapkan sebagai tersangka. Keempatnya diduga bekerja sama dalam pembuatan dan penggunaan dokumen palsu sejak Desember 2023 hingga November 2024. Telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Nama Kades Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah sempat berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pasca meninjau pagar laut Tangerang. Arsin berdebat terkait lahan pagar laut yang memiliki SHGB dan SHM. Tak lama kemudian, Ditipidum menggeledah rumah Arsin, kantor desa, dan sekretaris desa guna mengumpulkan sejumlah barang bukti. Salah satunya alat yang digunakan untuk memalsukan dokumen. Setelah 8 jam diperiksa, Bareskrim menahan Arsin bersama 3 tersangka lainnya. Polisi menyebut penahanan dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Dan kemudian setelah itu, setelah pemeriksaan, kami beserta unit melaksanakan gelar, yaitu gelar internal kami. Kemudian kepada 4 orang tersangka kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Kemudian untuk tindak lanjut setelah melaksanakan penahanan kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut. Alasan penahanan, objektivitas penyidik, kami meyakini pertama tentu saja agar tersangka tidak melarikan diri, tersangka tidak menghilangkan barang bukti, kemungkinan masih ada barang bukti yang akan kita perlukan untuk pengembangan perkara ini, dan yang ketiga kita takutnya mengulangi perbuatannya dengan berbagai kewenangan yang dia miliki.
Kasus pagar laut Tangerang memasuki babak baru setelah polisi menetapkan 4 tersangka. Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka dalam pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik yang berkaitan dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Selain Kades, Sekretaris Desa dan 2 orang penerima kuasa juga ditetapkan sebagai tersangka. Keempatnya diduga bekerja sama dalam pembuatan dan penggunaan dokumen palsu sejak Desember 2023 hingga November 2024. Telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita tetapkan sebagai tersangka. Nama Kades Kohot Arsin menjadi sorotan setelah sempat berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pasca meninjau pagar laut Tangerang. Arsin berdebat terkait lahan pagar laut yang memiliki SHGB dan SHM. Tak lama kemudian, Ditipidum menggeledah rumah Arsin, kantor desa, dan sekretaris desa guna mengumpulkan sejumlah barang bukti. Salah satunya alat yang digunakan untuk memalsukan dokumen. Kepala Desa Kohot yaitu Arsin, lalu selain itu juga ada sekretaris daerah yaitu Ujang Karta, dan 2 lainnya adalah CE dan SP yang merupakan penerima kuasa sudah resmi ditahan oleh Bareskrim Polri pada malam ini. Dan memang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam, yang dimana pemeriksaan ini dilakukan secara bergantian terhadap 4 tersangka tersebut. Dan memang dari Kepala Desa Kohot sendiri yaitu Arsin sudah datang sejak pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, namun memang enggan memberikan komentar sedikit pun kepada awak media, namun hanya pihak kuasa hukumnya saja yang melakukan pemberian komentar, yaitu ini merupakan tindakan kooperatif yang dilakukan dan ia akan melakukan mekanismenya atau mengikuti alur mekanisme yang ditetapkan. Dan selain itu juga memang dari pihak Bareskrim Polri akan melakukan gelar internal ke depannya, dan setelah dari penahanan ini selain itu juga dari pihak Bareskrim Polri akan melakukan melengkapi berkas-berkas yang nantinya akan diberikan kepada jaksa penuntut umum. Dan selain itu juga memang alasan dari objektivitas yang dilakukan penahanan terkait dengan 4 tersangka tersebut adalah salah satunya dikhawatirkan potensi untuk melarikan diri terhadap 4 tersangka tersebut. Selain itu juga dikhawatirkan penghilangan barang bukti, karena memang dari pihak Bareskrim Polri mengatakan masih ada beberapa barang bukti yang lagi ingin tetap diperdalam. Dan selain itu juga akan memperdalam terkait dengan 4 tersangka ini. Dan memang dari Bareskrim Polri mengatakan masih memungkinkan bahwa nantinya akan ada tersangka-tersangka lain dari 4 tersangka lain ini. Ya, ini tadi ya teman-teman semuanya, Pak Lurah akhirnya merasakan suasana di dalam penjara. Setelah kasusnya terbongkar karena dia melakukan pemalsuan dokumen untuk menerbitkan sertifikat SHM dan SHGB ya. Lokasi yang ada di pagar laut itu ya, laut yang di pagar-pagar kemarin ternyata ada sertifikatnya, dan Pak Lurah ini terlibat sebagai salah seorang yang diduga melakukan pemalsuan dokumen. Nah, mudah-mudahan tobat ya Pak Lurah ya, karena memang ini amanah dan akhirnya terungkap. Tapi sebenarnya memang kasus ini akan berpanjang ya ceritanya, karena nanti kalau bisa terungkap siapa sih sebenarnya oknum yang membiayai atau membeli laut tersebut sehingga diberi SHM begitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat Pak Lurah Kohot, juga Pak Lurah yang lain, agar berhati-hati, tidak tergiur iming-iming upah janji, agar melakukan prosedur bagaimana mestinya. Kasus Pak Lurah Kohot ini mungkin bisa menjadi salah satu contoh dari contoh-contoh yang lain, di mana seorang kepala desa semestinya bisa menjalankan kewajiban dan kewenangannya, tetapi karena tergiur, yang ngakunya dijebak dan sebagainya, tetapi ternyata harus menerima nasib seperti Pak Arsin ini ya, Pak Lurah Kohot yang sekarang harus merasakan dinginnya suasana di dalam penjara, nggak ada selimut mungkin ya, tapi kasihan. Ya mudah-mudahan
ini menjadi hikmah buat kita semuanya. Demikian teman-teman semuanya, informasi yang bisa kita sharingkan tentang kasus pagar laut, di mana Pak Lurah Kohot akhirnya resmi ditahan. Kita tunggu berita selengkapnya, kita tunggu berita selanjutnya. Terima kasih kebersamaannya, saya undur diri, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi.